Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan Pak W dalam pelajaran matematika menyenangkan. Di pertemuan kali ini kita akan coba membahas masih berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung, tapi kita akan membahas khususnya kerucut. Tapi sebelum kita berlanjut ke pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita berdoa, anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran sampai akhir pertemuan di minggu ini. Oke, gimana kabar anak-anak? Semoga harapan saya anak-anak beserta keluarga senantiasa dalam kondisi prima. Oke, sekali lagi di pertemuan kali ini kita akan coba membahas berkaitan dengan kerucut. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan tabung. Oke, kita akan coba membahas. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak diharapkan dapat mengetahui unsur-unsur atau bagian-bagian dari kerucut. Yang kedua, diharapkan anak-anak dapat menentukan luas permukaan kerucut. Yang ketiga, dapat menentukan volume dari kerucut. Oke, kita akan mencoba pertama kali mencari bagian-bagian dari sebuah kerucut. Nah, di sini disajikan sebuah kerucut dengan puncak T, gitu ya. Kemudian di sini ada A, ada B. Nah, kita akan mencoba. Yang pertama, ini ada garis OA, ada garis OB. Ini di dalam kerucut dinamakan jari-jari. Notasinya huruf R. Kemudian ada garis OT. Nah, OT di sini disebut dengan tinggi dari sebuah kerucut, yaitu nanti dinotasikan dengan huruf T. Yang berikutnya ada garis miring. Nah, garis miring AT, garis miring BT. Ini di dalam matematika, di dalam kerucut dinamakan dengan garis pelukis. Nanti notasinya huruf S. Nah, kemudian untuk mencari panjang garis S bagaimana atau garis pelukis? Di sini ada segitiga OBT atau segitiga OAT. Ini adalah segitiga siku-siku karena OT ini adalah tinggi, maka tegak lurus dengan jari-jari. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang garis pelukis ini adalah S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat, atau S itu adalah akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Ini kalau menggunakan teorema Pythagoras. Tapi saya harapkan anak-anak sudah hafal bilangan-bilangan triple Pythagoras. Kalau nanti anak-anak hafal bilangan triple Pythagoras, kuadrat-kuadrat ini nggak perlu dibuat lagi. Yang berikutnya, nanti di sebuah kerucut, sisi tegaknya ini berupa sisi lengkung, karena kita bicara bidang bangun ruang sisi lengkung. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah sebuah juring lingkaran. Nanti kita dengan ada animasi. Tapi kalau kita belajar di tabung, selimut tabung itu bentuknya persegi panjang. Nah, kita akan mencoba memperhatikan di sini ada sebuah animasi berkaitan dengan kerucut, gitu ya. Nah, ini ada tayangan berkaitan dengan kerucut. Ini ada sebuah kerucut yang tingginya dan jari-jarinya sudah ditentukan. Kita akan mencoba membuka jaring-jaringnya. Jadi kita akan buka jaring-jaringnya. Nah, ini. Nah, ternyata dari sebuah kerucut kalau kita buat jaring-jaringnya atau sisi-sisinya, ternyata alasnya ini lingkaran. Kemudian apa? Sisi tegak, sisi lengkungnya ini ternyata kalau kita buka penuh itu akan membentuk sebuah juring lingkaran atau potongan lingkaran. Nah, ini adalah kerangka dari sebuah kerucut. Nah, ini sekali lagi ternyata dari sebuah kerucut itu terdiri dari sebuah lingkaran dan sebuah sisi tegak lengkungnya berupa juring lingkaran. Nah, ini berkaitan dengan sebuah kerucut. Nah, kita akan mencoba. Nah, kita sekarang dari tadi, tayangan tadi, sebuah kerucut itu ternyata permukaannya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi alas berupa lingkaran dan selimut kerucut berupa potongan sebuah juring atau potongan sebuah lingkaran
atau namanya juring waktu di kelas 8. Nah, kalau di situ sebuah lingkaran jari-jarinya R, maka panjang panjang sisi lengkung ini, artinya kalau tadi ujung kiri dan ujung kanan dijadikan satu, ditemukan, ini akan membentuk sepanjang lingkaran. Nah, ini disebut dengan keliling lingkaran. Jadi kalau ada sebuah lingkaran jari-jarinya R, kelilingnya maka berarti 2πr. Jadi sekali lagi, garis lengkung ini atau busur, ini kan namanya busur lingkaran. Ini kalau kita ujung kiri dan ujung kanan ketemukan, akan membentuk di sini sebuah keliling lingkaran. Yang jari-jarinya R, maka panjangnya 2πr. Kemudian yang garis miring ini, apa? Yang garis miring ini adalah garis pelukis tadi gitu ya. Jadi ini kan garis pelukis tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari luas dari selimut kerucut. Nah, selimut kerucut ini ternyata kalau kita buatkan T sebagai pusat, itu pusat lingkaran dengan jari-jarinya S, ini akan membentuk sebuah lingkaran besar yang jari-jarinya S. Nah, tadi selimut kerucut ini nih, bagian dari sebuah lingkaran, disebut juring. Di mana garis lengkung PQ ini busur namanya, busur lingkaran yang jari-jarinya S. Ini busur lingkaran tadi ternyata ini kalau kita hubungkan P dan Q dijadikan satu menjadi sebuah lingkaran alas dari sebuah kerucut yang jari-jarinya R maka panjangnya 2πr. Nah, kita akan mencari luas. Nah, ini berkaitan dengan konsep materi kelas 8. Dulu waktu di kelas 8 kita pernah belajar sudut pusat juring per sudut pusat lingkaran 360 itu akan bernilai sama dengan luas juring berbanding dengan luas lingkaran yang besar. Jadi sama dengan nilainya yaitu panjang busur berbanding dengan panjang keliling lingkaran atau keliling lingkaran, di mana lingkaran besar ini jari-jarinya S. Jadi sekali lagi ini konsep kelas 8, luas per luas lingkaran, panjang busur berbanding panjang keliling lingkaran besar. Nah, di mana luas juring tadi ini adalah selimut kerucut. Luas lingkaran besar karena jari-jarinya S maka πs kuadrat. Panjang busur PQ tadi adalah keliling dari lingkaran sebuah kerucut yaitu 2πr dan keliling lingkaran yang besar P2πs gitu ya karena jari-jarinya S. Kemudian dari situ maka luas selimut kerucut karena adalah pecahan berbanding pecahan, pecahan sama dengan pecahan maka kalikan silang. Maka luas selimut kerucut adalah 2πr dikali πs kuadrat per 2πs. Sekali lagi, kalau ada pecahan ketemu pecahan kalikan silang, maka luas selimut kerucut itu adalah 2πr kali πs kuadrat dibagi 2πs. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba menyederhanakan S kuadratnya saya ubah jadi S kali S, maka di bawah di penyebut ini ada 2π. Ini juga 2π disederhanakan. Ini ada S, maka S. Maka hasil kali ini tadi hasilnya tinggal R kali P kali S atau PRS gitu ya. P kali R kali S, sehingga di PRS. Jadi PRS ini artinya P kali R kali S. Nah, ini adalah luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut PRS, kalau biasa saya mengingatnya gampang, peres. Jadi luas selimut kerucut peres, kalau luas selimut tabung kemarin adalah pedet. Nah, itu untuk mengingatkan saja. Silakan anak-anak menggunakan istilah sendiri untuk memudahkannya. Biasanya kita membuat istilah-istilah yang lucu gitu ya. PRS, selimut, tabung, pedet. Nah, ini berkaitan dengan luas selimut kerucut. Sekarang kita akan mencoba luas permukaan kerucut seluruhnya. Nah, luas permukaan kerucut seluruhnya tadi, kerucut tadi permukaan atau sisinya terdiri dari alas, lingkaran, dan luas selimut. Nah, di mana luas lingkarannya adalah πr kuadrat, gitu ya. Jadi luas lingkaran πr kuadrat ditambah dengan luas juring tadi πrs. Jadi πr kuadrat luas lingkaran ditambah πrs. Kemudian kita akan menyederhanakan bentuk ini.
Nah, PR kuadrat itu kan R kuadrat itu kan intinya R kali R. Di sini PR, maka di suku pertama ada B dikeluarkan B. Di suku pertama ada R, di suku kedua ada R. Nah, di suku pertama yang belum tertulis adalah R, maka dikalikan R ditambah S. Jadi kalau PR kali PR kuadrat, PR dikalikan PR S. Nah, ini adalah luas dari permukaan sebuah kerucut. Yang materi berikutnya adalah volume kerucut. Nah, volume kerucut itu waktu kita belajar bangun ruang sisi datar, volume kerucut itu identik atau sama dengan volume limas. Jadi kerucut itu sebenarnya limas, cuma limas yang alasnya berupa lingkaran. Seperti tabung kemarin, tabung itu sebenarnya prisma yang alasnya sebuah lingkaran. Nah, volume limas di kelas 8 anak udah kenal, yaitu apa? Yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Maka volume kerucut sepertiga luas alas kali tinggi. Yang membedakan limas dan kerucut adalah alasnya. Alas sebuah kerucut lingkaran, maka volume dari kerucut adalah sepertiga kali luas lingkaran. Di mana luas lingkaran Anda sudah kenal, yaitu PR kuadrat. Jadi harapan saya, luas-luas bidang datar mohon diingat kembali karena akan dipakai terus. Sehingga volume kerucut ditulis sederhananya sepertiga PR kuadrat T. Ini hampir sama dengan volume tabung. Kalau volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi, yaitu PR kuadrat T. Cuma kalau kerucut tambahi sepertiga. Nah, ini adalah berkaitan dengan kerucut, yaitu berkaitan dengan unsur-unsur, berkaitan dengan luas, dan berkaitan dengan volume sebuah kerucut. Nah, berikutnya akan kita coba bahas latihan soal berkaitan dengan sebuah kerucut. Nah, kita akan mencoba menjawab di sini. Ada sebuah kerucut dengan diameter, jadi kita tulis dulu diketahui. Diameternya itu adalah 10. Maka dari sini jari-jarinya ketemu 5. Garis pelukis itu notasinya S. Berarti kalau begitu 13. Itu ya. Jadi ada sebuah kerucut alasnya diameter alasnya 10, panjang garis pelukisnya 13, maka diameternya 10, jari-jarinya 5 separuhnya. Di mana garis pelukisnya adalah garis pelukisnya adalah 13 S. Maka ada R, ada S. Maka kaitannya R, ST tadi pakai triple. Nah, ini kok. Ya, jadi di situ berarti garis pelukisnya 13. Sehingga dari beda T berarti jari-jarinya tingginya 5, 13, triple, yaitu 12. Apa? 12 ini 13. Nah, kalau begitu kita mencoba menjawab sekarang. A, yaitu luas selimut adalah P R S, yaitu 3,14 dikali jari-jarinya 5 dikali tinggi pelukisnya 13, yaitu sama dengan 3,14 dikali 65. Maka hasilnya berapa? Yaitu hasilnya dikalikan 204,1. Luasnya satuannya cm persegi.
Ini luas dari selimut kerucut. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba menjawab yang B, yaitu luas permukaan. Luas permukaan luas permukaan itu sama dengan sisi, sama. Itu adalah apa tadi? B kali R dikali R ditambah selimut. Maaf, garis pelukis. Maka 3,14 dikali 5 ditambah pelukisnya 13. Yaitu berapa? Ini dikalikan 3,14 kali 5 itu ada 15,7 dikali 18. Hasilnya berapa? Itu hasilnya adalah dihitung dengan kalkulator boleh. Itu hasilnya adalah 282 itu ya. Nah, satuannya apa? Sentimeter persegi. Nah, ini berkaitan dengan luas permukaan sisi dari sebuah kerucut. Boleh juga luas permukaan sisi kerucut tidak harus hafal kali ini, yaitu apa? Tinggal luas lingkaran ditambah selimut. Nah, ini selimutnya sudah ada, tinggal ditambah luas lingkaran. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba mencari volume yang C. Volume dari sebuah kerucut. Volume itu adalah apa tadi? Yaitu sepertiga luas lingkaran pi R kuadrat dikali tinggi. Berarti di situ sepertiga kali 3,14 gitu ya, karena pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya 5 kali 5 dikali tingginya 12. Maka ini kan disederhanakan. Ini 4. Maka muncul 3,14 dikali 100. Mengapa? Karena 5 kali 5. 5 kali 5, 25 kali 4, 100. Maka muncul 314 cm kubik karena volume. Nah, ini berkaitan dengan volume sebuah kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat kali T, di mana tadi jari-jarinya 5 kali 5 karena R kuadrat. Nah, ini 55 ya, bukan 55 ya, maaf, sebentar saya. Saya rubah dulu nih. Ini adalah di 5 kali 5. Jadi sepertiga kali pi 3,14 kali 5 kali 5 kali 12. Maka 12 dengan 3 disederhanakan 4. 5 kali 5 25 dikali 4 itu 100, maka 3,14 kali 100 314 cm kubik. Satuannya kan volume. Oh, ini yang C ya, maaf. Kemudian yang berikutnya, soal yang berikutnya. Luas selimut sebuah kerucut 550 cm persegi. Jika panjang garis pelukisnya 25 cm, tentukanlah yang pertama jari-jari, luas sisi kerucut, dan volume kerucut. Jadi kita akan mencoba mencari jari-jarinya
dari yang diketahui adalah luas selimut. Nah, kita akan mencoba menjawab di sini. Nah, kita coba dari dulu luas selimut. Itu adalah 550 cm persegi, di mana luas selimut tadi adalah pi RS. Kemudian diketahui di situ garis pelukis atau S itu 25. Nah, kita akan mencoba menjawab yang A. Nah, untuk menjawab yang A, sekali lagi, anak-anak jangan langsung jari-jari sama dengan atau R sama dengan, nanti akan kesulitan. Kita menjawabnya dari yang diketahui. Yang diketahui adalah luas selimut. Nah, ini luas. Maka di sini pi RS itu adalah 550. Maka pi-nya berapa? Sudah ditentukan 22/7 kali R-nya kita belum tahu, dikali 25 sama dengan 550. Berarti kalau begitu 22 kali 25 itu 550 per 7 kali R sama dengan 550. Nah, kalau begitu panjang jari-jari 550 dikali kebalikannya ini 7 per 550. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Oh, kalau itu jari-jarinya 7. Selesai. Nah, sekarang dari soal yang pertama tadi hampir sama, yang kedua ini hampir sama, cuma menjawabnya. Kalau menjawab itu dari yang diketahui. Yang diketahui luas selimut, maka kita menjawabnya dari selimut. Pi RS 550, di mana Pi-nya sudah ditentukan 22/7, pelukisnya 25. Maka di situ panjang jari-jarinya 7. Nah, kita untuk yang jawab A sudah. Sekarang mencoba menjawab yang B. Untuk jawab yang B, kita mencoba di sini. B itu adalah luas permukaan atau luas selimut, luas dari sisi dari tabung, kerucut. Luas permukaan apa tadi? Yaitu pi R kali R ditambah S. Kita tinggal masukkan aja. Pi-nya 22/7 kali jari-jarinya 7 kali 7 ditambah pelukisnya tadi adalah 25. Maka di situ muncul, ini kan disederhanakan. Oh, berarti 22 dikali 32. Nah, itu ketemu hasilnya adalah 704 cm persegi. Nah, ini adalah luas permukaan atau luas sisi dari kerucut atau luas kerucut. Sekarang yang C ditanyakan adalah volume dari kerucut. Nah, volume kerucut apa? Yaitu sepertiga pi kali R kuadrat dikali T. Nah, di situ tadi sudah diketahui jari-jarinya ketemu 7. Pelukisnya hasilnya 25. Nah, karena kita akan mencari volume, maka harus tahu tinggi. Nah, kalau anak-anak hafal triple mudah, tapi kalau tidak hafal ya S tadi adalah apa? S itu adalah 25 kuadrat, itu hasil dari 7 kuadrat ditambah T kuadrat. Nanti dengan Pitagoras ketemu. Tapi kalau anak-anak hafal triple, 7, 25, isinya 24. Jadi sekali lagi triple Pitagorasnya tolong dihafalkan. Sehingga dari situ maka sepertiga dikali 22/7 gitu ya, dikali 7 dikali 7 dikali 24. Nah, ini kan boleh disederhanakan. 3 dengan 24 ini 8. Itu ya. Nah, ini kan 8 disederhanakan. Nah, berarti kalau begitu
Ini 7 dengan 7. Oh, kalau begitu muncul 22 kali 7 itu 154 dikali 8. Oke, dikali 8 gitu ya. Maaf, ini agak masalah. Oke, berarti sama dengan gitu ya. Berarti berapa? 154 kali 8 berapa? Yaitu ada dihitung itu 1232 cm IP. Nah, ini volume dari sebuah kerucut yang jari-jarinya 7, garis pelukisnya 25, tingginya 24. Itu adalah volumenya adalah 1232 cm kubik. Nah, ini adalah berkaitan dengan materi kerucut. Nah, itu dulu yang bisa Pak Wi sampaikan. Nah, sekali lagi terima kasih anak-anak sudah menyimak materi pembelajaran di pertemuan kali ini. Ya, kita bahas khususnya dari kerucut. Sekali lagi anak-anak catat, kemudian diulang kembali videonya, kemudian nanti dengan anak-anak nggak usah khawatir, saya sudah menyiapkan materinya dalam bentuk PDF, sehingga kalau nanti anak-anak belum sempat mencatat, sudah siap-siapkan bentuk PDF-nya. Lagi terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Bila itu kualidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.